Maka perhatian. Dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqatun ma'mun. Maka siqah ditambah sifat lagi ma'mun menunjukkan dia di atas derajat siqah. Kita katakan derajat imam. Maka inilah Muslim ibnu Ibrahim al-Farahidi al-Azdi, dan dia adalah seorang imam yang hidup di tabaqah ke-9, maka masuk kepada itba'ut tabi'i as-shaghir. Kemudian meriwayatkan dari Hisham. Maka Hisham di sini adalah Hisham ibni Abi Abdillah Ad-Dustuwai. Dan Ad-Dustuwai juga nama untuk daerah di Basrah. Maka dia Al-Basri sama dengan Muslim ibnu Ibrahim Al-Farahidi. Maka sama-sama Al-Basri. Dan Hisham Ad-Dustuwai masyhur dengan Ad-Dustuwai. Maka dia min kibar as-sabi'ah. Maka dia di tabaqah kibar itba at-tabi'in. Maka di Basrah pada saat itu Hisham Ad-Dustuwai, dan di Kufah pada saat itu Sufyan Ats-Tsauri dari itba'ut tabi'in, dan di Wasit pada saat itu Syu'bah ibnul Hajjaj dan Waddah al-Yashkuri. Dan Ma'mar al-Basri pada saat itu sudah berpindah. Maka dia berpindah ke Yaman sehingga menjadi penjaga gawang di Yaman. Maka dinisbatkan kepada ahli Yaman meskipun asalnya dari negeri ini, dari Basrah. Adapun Hisham ibni Abi Abdillah Ad-Dustuwai Al-Basri, maka dia juga di atas derajat siqah atau kita namakan imam. Berkata Abu Bakar Al-Baihaqi, hafidun siqah. Maka kalimat hafid untuk mereka orang-orang yang menghafal ribuan hadis. Dan begitupun Imam Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi yang menulis kitab Al-Mustadrak menyebutkan siqatun ma'mun. Dan berkata Abu Nuaim Al-Fadl Ibnu Dukain, yang mana dia seorang imam muhaddis yang sangat kuat hafalannya dan diuji oleh Yahya ibnu Ma'in. Kemudian dia tahu kalau dia sedang diuji, maka dia menendang muridnya Yahya ibnu Ma'in sampai jatuh dari panggung, dari tempat dia duduk. Maka Abu Nuaim Fadl Ibnu Dukain asna alaihi khairan, memuji dia dengan penuh kebaikan. Dan saking kuat hafalannya, Imam Ahmad yang merupakan murid dari beliau mengatakan ma'aron nas yarawna an ahadin asbat minhu. Tidak pernah aku melihat manusia yang lebih hafal dari dia. Dan Ismail ibnu Ulayyah yang termasuk dari muridnya juga mengatakan min hufadi ahlil Basrah, bahwa Hisham Ad-Dustuwai dari hufadnya orang-orang Basrah. Dan Sulaiman ibnu Daud atau Yalisi yang hidup di bawahnya juga dari muridnya mengatakan Amirul Mukminin fil hadis. Maka Hisham adalah Amirul Mukminin fil hadis dari Basrah. Maka pada zaman itu banyak sekali para ulama di Irak. Maka di Basrah ada Hisham di zaman itu. Dan ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Syu'bah ibnul Hajjaj, ada Waddah al-Yashkuri, dan ada Hamadan, Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah. Berkata Muhammad ibnu Sa'ad al-Waqidi, siqatun sabtun fil hadis hujjatun. Dan berkata Waqi' ibnul Jarrah, sabtun. Dan Yahya ibnu Ma'in menyebut dia sebagai min ausakin nas fi Qatadah, termasuk dari
orang yang paling kuat periwayatan dari Qatadah. Maka dia mengatakan di saat ditanya oleh riwayat Ibnu Muhriz, telah kita pelajari di Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil dari orang-orang yang meriwayatkan dari dia yang masyhur seperti Abbas Ad-Duri dan juga Ad-Darimi dan juga dari riwayat Ibnu Muhriz. Dikatakan ahabu ilaika fi Qatadah Sa'id au Hisham. Maka wahai Imam Ibnu Ma'in, mana yang kamu sukai dari murid-muridnya Qatadah? Sa'id, siapa Sa'id dari murid Qatadah yang sering kita lewati? Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatin nas. Au Hisham ad-Dustuwai. Faqala Sa'id thiqatun sabtun wa Hisham thiqah. Maka di sini pun faidah dari apa? Dari tausik nisbi, tad'if nisbi. Maka Hisham dia imam. Namun di saat ditanyakan mana yang lebih kamu cintai, Sa'id ibnu Abi Arubah yang merupakan orang yang lebih dekat dan hafalannya lebih kuat kepada Qatadah dibandingkan dengan Hisham. Maka jawaban dari Imam Qatadah mengatakan Sa'id ibnu Abi Arubah thiqatun sabtun, maknanya lebih kuat hafalannya dan kedekatannya dan duduknya lebih lama mungkin. Maka dia katakan thiqatun sabtun wa Hisham thiqah. Maka ini bukan berarti bahwa Hisham turun kepada derajat thiqah, bukan. Sama-sama imam, namun penggandengan yang menanya antara Sa'id ibnu Abi Arubah dengan Hisham ad-Dustuwai di sini berbeda. Sehingga Imam Ibnu Ma'in tidak ingin mendolimi bahwa Sa'id di atas dari Hisham. Namun termasuk dari orang-orang yang bagus kepada Qatadah ataupun kuat kepada Qatadah. Maka dibedakan di sini, adapun periwayatan Sa'id thiqatun sab, maknanya sangat kuat dibanding Hisham yang hanya thiqah. Namun bukan maknanya kemudian turun Hisham menjadi thiqah, tidak. Dia imam hafidh. Inilah yang dinamakan dengan istilah yang kita pelajari tausik atau tad'if nisbi. Maka meriwayatkan dari Qatadah di sini Hisham, dan di sini pun menjadi keutamaan Imam Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Hisham dari Qatadah. Man yajib lana barid. Maka kita masuk sekarang kepada Qatadah. An Qatadah, maka Qatadah huwa Ibnu Di'amah As-Sadusi, yang masyhur dengan kunyahnya Abul Khattab Al-Basri. Maka Qatadah juga ma'ruf dengan As-Sadusi, di mana Sadus di Al-Basrah. Coba ya ikhwah, kita ini orang Indonesia. Semua sanad-sanad yang kita pelajari As-Sadusi di mana? Di Basrah. Tadi Al-Farahidi di Basrah. Dan juga yang kita lewati semua rawi-rawi Ad-Dustuwai dari Basrah. Kita mempelajari penuh seperti khayalan bahwa mereka di Basrah, tergambar bagaimana kota kecil Basrah. Coba kalau sanad-sanad itu fi Surabaya, fi Ciamis, tergambar bagaimana Ciamis dan sebagainya. Maka tergambar bagaimana seorang yang hidup menjalani pemeriksaan ilmu hadis, maka dia orang Indonesia yang diperiksa orang-orang Irak, orang-orang Arab dan terdahulu. Maka nisbah-nisbah Ad-Dustuwai, Al-Farahidi, perkara-perkara yang aneh, namun harus dia pelajari sehingga dia berkhayal di Basrah. Basrah yang sekarang di Irak. Dilihat peta Irak. Di mana Basrah di sini, Kufah di mana di sana, Wasit di mana di sana. Yang sama-sama negeri Irak. Maka bagaimana jika kita hidup di zaman mereka? Sangatlah bahagia.
bisa hidup di zaman para imam, yang mana mereka dengan kita sekarang 1400 tahun jauh, bisa kita merasakan kehidupan mereka dari biodata dan biografi yang ada. Kesimpulannya, kita seorang yang ajam mempelajari tarikh mereka. Mereka hidup di Wasit, mereka hidup di Basrah. Kabilah mereka demikian dan demikian, maka sangat jauh. Adapun Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi nisbah kepada Basrah, lebih dekatnya juga ke Wasit seperti Syu'bah. Maka telah berkata para ulama pujiannya kepada beliau. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, asbat ashabu Anas, bahwa dari orang-orang yang kuat periwayatannya murid dari Anas adalah Imam Az-Zuhri, summa Qatadah, wasi'ul hadis, bahwa dia ilmunya sangat luas. Dan bedanya antara Zuhri dengan Qatadah, meskipun satu zaman dan sama-sama imam, Az-Zuhri dia melihat dengan matanya, Qatadah tidak melihat dengan matanya. Inilah bedanya. Dan semuanya hafidh. Dan tadi pun Hisham Ad-Dustuwai terlewat. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci dari debu, tidak ada manusia yang perfect. The perfect is Allah. Kesempurnaan hanya untuk Allah. Maka Hisham Ad-Dustuwai yang hidup di zaman kibar tabi'i dan imam di zamannya, hafidh, maka dia juga mempunyai kekurangan. Apa? Dari segi akidah, pemikiran. Maka dia dikatakan oleh para ulama mimman takallama fil qadar, bahwa dia termasuk mempunyai pemikiran al-qadar. Maka para ulama di saat menyebutkan dia dari keutamaannya juga sambil mengatakan kana yaqulu bil qadar walam yakun yad'u ilaihi, tetapi dia bukan dai kepada al-qadari, cuman pemikirannya sedikit mengarah kepada syubhat al-qadari. Maka Qatadah di sini disebutkan oleh Abu Daud As-Sijistani, sahibu kitab Sunan. Hadatsa Qatadah an salathina rajulan lam yasma' minhum wa lam yathbut indana an Qatadah al-qaul bil qadar. Maknanya di sini Qatadah seorang mudallis. Kata Abu Daud As-Sijistani, dia meriwayatkan dari 30 rawi yang dia tidak mendengar darinya. Tapi dia katakan an. Dan juga Abu Daud As-Sijistani membela dia tidak terpengaruh dengan pendapat pemikiran al-qadar. Akidahnya bersih. Maka di sini pun sama. Qatadah imam hafidh, seorang yang buta, akhadallah basarahu walakin fatahallah alaih basiratahu. Allah membawa atau mengambil matanya, namun Allah membuka hatinya, hafal di saat mendengar sesuatu. Dan ini adalah hikmah dari Allah. Dan dia insya Allah ridho dengan itu akan dimasukkan ke surga. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, idza akhadallahu bihabibataihi fasabara dakhalal jannah, bahwa Allah mengatakan di hadis qudsi, jika Allah mengambil mata dari seorang manusia dan dia ridho dan ikhlas atas apa yang Allah ambil darinya, dakhalal jannah, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Alhamdulillah. Maka di sini Abu Daud As-Sijistani menyebutkan kekurangan dari Qatadah, bahwa dia meriwayatkan dari 30 rawi, dia tidak pernah mendengar an dengan an-anah.
Dan inilah jatuhnya Qatadah. Maka ini menunjukkan bahwa manusia tidak sempurna. Imam muhaddis sunni, hafalannya sangat kuat, namun Allah menginginkan dia jatuh. Karena apa? Karena permasalahan bukan hafalan. Seperti misalnya Syarik ibni Abdillah al-Qadi didhaifkan, atau seperti Laits ibnu Abi Sulaim didhaifkan hafalannya. Dia hafalannya imam, namun kenapa bisa jatuh? Allah menginginkan yang pertama, dan jatuhnya apa? Jatuhnya jarang orang yang jatuh seperti dia. Apa itu? Permasalahan hati, di mana dia senang meriwayatkan dari guru-guru yang tidak pernah dia dengar, agar muridnya menganggap dia mendengar, maka dia katakan an. Maka ini tadlis. Bagaimana Allah jatuhkan dia di dalam ilmu hadis? Karena bukan masalah hafalan, bukan masalah adalah. Dia seorang yang mempunyai adalah, imam, muhaddis, mempunyai adalah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan